أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم اللهم صل صلاة وسلاما على حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للمؤمنين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sudah berjalan hari yang ke-7 kita menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah bagi yang memulainya sejak dari hari Sabtu yang lalu. Bulan Ramadan adalah kompensasi dari Allah Ta'ala kepada kita umat akhir zaman atas singkatnya usia harapan hidup. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Usia umatku, kata Rasulullah, berkisar di antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa qalilun minhum man yujawizu dzalik. Sangat sedikit dari mereka yang mampu melewati usia tersebut. Kalaupun masih berusia panjang dan hidup, yakinlah kehidupannya sudah tidak lagi normal. Makan, minum, dan aktivitas sudah tidak lagi sebagaimana sepatutnya usia-usia muda. Sementara umat sebelum kita masih aktif dalam agenda kehidupan sampai usia ratusan tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Nabi Nuh sampai dengan 1000 tahun. Maka Allah jadikan Ramadan yang di dalamnya Allah lipat gandakan pahala. Ibadah sunnah pahalanya seperti wajib, dan ibadah wajib Allah lipat gandakan sampai dengan 70 kali lipat. Tapi sayangnya ketika Ramadan datang, sukacita kita hanya di awal saja. Banyak masjid-masjid menjadi penuh dan sesak sampai panitia berinisiatif untuk memperluas masjid. Tapi niat itu dibatalkan di malam yang ke-7 karena tiba-tiba masjid menjadi lapang kembali. Berpuasa di bulan Ramadan sebuah kenikmatan. Beribadah di waktu malamnya juga sebuah kenikmatan. Tapi hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat halawatul iman, yang merasakan nikmatnya ibadah. Sedangkan orang yang lain yang sangat banyak perlu formulasi khusus untuk merasakan kenikmatan. Maka bagi orang-orang tertentu, nasi putih saya sudah terasa nikmat. Tapi bagi orang awam harus ada buah belangong baru terasa nikmat. Tapi senikmat apapun buah belangong, bila penyajiannya tidak tepat takaran dan tidak tepat waktu, tetap saja tidak terasa sebagai sebuah kenikmatan. Enaknya makan nasi dengan buah belangong di waktu siang, tapi bila disajikan di waktu pagi, mulas juga perut kita. Maka demikian pula ibadah. Nabi katakan, Allah tidak pernah bosan menerima ibadah kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sampai kalian yang bosan melakukan ibadah. Beliau ajarkan sahabat untuk ibadahnya itu menjadi variatif. Wala takun ka fulanin kana yaqumul laila thumma tarakah. Jangan kalian menjadi seperti si fulan, kata Nabi. Pernah ia hidupkan malam dengan aktivitas ibadah, kemudian setelah sekian waktu ia tinggalkan. Maka bahkan Nabi yang mendidik para sahabat untuk beribadah di malam hari, qiyamul lail, tidak mengharuskan angka tertentu, bervariasi mulai dari 2 rakaat sampai dengan 10 rakaat, 3 rakaat sampai dengan 11 rakaat.
baru di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau hidupkan malam bulan Ramadan 23 rakaat. Ketika tiba syariat Islam kepada kita sekarang, syariat yang sangat lapang dengan nuansa humanis, akhlak yang luar biasa, tiba-tiba kita lupa bahwa inti dari ajaran Islam adalah akhlak. Inna likulli dinin khuluqan. Dalam hadis riwayat dari Anas bin Malik dan juga dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama itu punya standar akhlak, standar moral. Wa inna khuluqal islami al-haya. Dan sesungguhnya akhlak di dalam Islam adalah malu. La dina liman la haya adahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya malu. Maka Nabi tantang orang-orang yang berbuat maksiat dan beliau abadikan, inna mimma adrakakul umamu minan nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nasihat yang masih didengar oleh manusia sekarang dari nabi-nabi yang terdahulu adalah sepatah kata, kalau kalian sudah tidak punya malu, maka silahkan berbuat suka-suka. Sayangnya di negeri ini setelah 20 tahun lebih kita terapkan syariat Islam, malu tidak pernah mempunyai tempat. Bagi kita ibadah itu, Islam itu sudah cukup hanya dengan mendakwahkan sholat berjamaah di awal waktu. Maka tidak ada yang peduli dengan rasa malu dan haid yang terjadi di negeri ini. Kita negeri yang sangat kaya, mineral di bawah tanah dengan tanah yang subur di atasnya. Negeri yang luas dan penduduk yang sedikit, kucuran anggaran dari pusat melimpah ruah, tapi tetap bertahan sebagai juara termiskin nomor 1 di Sumatera. Kenapa bisa bertahan? Salah satu rahasianya karena pemimpin kita tidak malu dan kita pun tidak malu. Apalagi ketika kita berorientasi untuk beribadah, yang terbayang di benak kita tentang ibadah adalah hanya sholat, puasa, i'tikaf. Bahkan nanti di bulan Ramadan ini saat kita akan berguru Lailatul Qadar, semua orang menyangka bahwa Lailatul Qadar hanya turun di dalam masjid saja. Maka diingatkan oleh para pendakwah di Timur Tengah sana, la tatlubu Lailatul Qadri baina a'midatil masajid fahasib. Janganlah Lailatul Qadar itu kalian cari hanya di antara tiang-tiang masjid saja. Allah tidak katakan Lailatul Qadar turun di dalam masjid. Lailatul Qadar turun ke bumi. Ada Lailatul Qadar di emperan-emperan toko. Saudara-saudara kita yang terjebak dalam kemiskinan harus tidur menghadapi dinginnya malam dalam keadaan menggigil. Tapi tidak ada yang sempat untuk mencari Lailatul Qadar di sana karena sibuk berselimut di dalam masjid dengan tilawah dan sholat malamnya. Ada Lailatul Qadar di trotoar-trotoar jalan, anak-anak kecil yang mencari penghidupan untuk bekal di hari raya. Ada Lailatul Qadar di rumah-rumah warga dan janda miskin yang mereka berpikir nanti di hari raya bagaimana mereka akan merayakannya, dan nanti saat berbuka puasa apa konsumsi yang tersedia untuk mereka. Bagi kita ibadah itu hanya di dalam masjid saja, antara rukuk dan sujud saja. Padahal Nabi sudah mengapresiasi berbagai bidang kehidupan. Ketika Rasulullah menyebutkan 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di akhirat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan di akhirat nanti, di hari ketika tidak ada naungan yang tersedia kecuali yang Allah beri. Dari 7 golongan tersebut secara terstruktur dan teratur Nabi menyebutkan yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah, beliau sadar dan paham bahwa tanggung jawab kepemimpinan lebih utama daripada sekedar ibadah sunnah. Walaupun beliau tahu bahwa kumandang azan itu sangat tinggi, besar pahala dan fadilah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah,
mengerjakan amal-amal yang soleh dan membuat pengakuan saya termasuk orang-orang yang beriman. Ulama-ulama tafsir menempatkan makna ayat ini apresiasi kepada orang-orang yang memandangkan azan, kepada para muazzin. Walaupun tinggi fadilahnya, walaupun besar keinginan, tapi Sayyidina Umar katakan, laulal khilafatu la azimtu. Kalaulah bukan karena disibukkan oleh jabatan khalifah sebagai pemimpin umat ini, memikirkan nasib dan kemaslahatan mereka, saya lebih memilih untuk mengumandangkan azan di masjid. Tapi beliau sadar bahwa tanda-tanda beliau sebagai pemimpin lebih tinggi pahalanya daripada sekedar memandangkan azan. Maka silakan baca dalam berbagai referensi hadis dan sejarah. Tidak kita temukan Sayyidina Umar bin Khattab mengimami salat tarawih ataupun menjadi makmumnya. Kenapa? Beliau sadar sebagai pemimpin, salat tarawih tidak berarti apa-apa bila rakyatnya dalam keadaan lapar dan dahaga di waktu malam bulan puasa. Ibadah para pemimpin. Ketika Rasulullah mengapresiasi para pedagang di pasar, at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Para pedagang yang jujur dan amanah nanti di hari akhirat akan bergabung dalam barisan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Tidak diapresiasi pedagang yang rajin sholat sunat, yang rajin tahajud, rajin witir, rajin sholat duha, tidak. Tapi pedagang yang benar-benar komitmen pada pekerjaannya. Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ayyutqinahu. Allah mencintai seorang hamba yang apabila melakukan sebuah pekerjaan itu ia tekuni, ia lakukan dalam kualitas yang terbaik dan tertinggi. Maka hari ini setelah 20 tahun lebih syariat Islam, kita bahkan tidak sadar syariat itu dimulai dari mana dan puncaknya di mana. Padahal Nabi 14 abad silam sudah menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70-an atau 60-an cabang. Ragu bukan dari Nabi, tetapi dari perawi hadisnya. Salah dengar. Apakah Nabi menyebutnya 70-an ataukah Nabi menyebutnya 60-an cabang? Fa'afdaluha, cabang iman yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kita dimotivasi oleh Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian, update iman kalian dengan mengulang-ulang ucapan la ilaha illallah. Tapi sekarang kita duduk berkumpul untuk mengucapkan la ilaha illallah, dibidah-bidahkan dan masuk neraka. Saya nggak tahu konsepnya bagaimana. Wa imatatul adza wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan cabang iman yang paling rendah, yang paling terjangkau adalah menghindarkan gangguan dari jalan. Tapi sayangnya frasa imatatul adza 'anil thariq mengalami penyempitan makna di dalam dakwah. Banyak para mubaligh, para ustadz, para guru mengartikan imatatul adza 'anil thariq hanya sebatas memindahkan duri dari jalan. Maka mulailah orang fokus hanya mencari duri di jalan. Begitu ketemu jalan sempit, dia melihat duri, dia parkirkan kendaraannya, sepeda motornya, becaknya, mobilnya untuk memindahkan duri. Padahal orang yang melintas lebih terganggu oleh kendaraannya yang parkir di jalan daripada duri yang terbentang. Gak ada lagi ban kendaraan yang kempes gara-gara duri. Dan tidak ada kamus bahasa Arab yang mengartikan al-adza dengan makna duri. Imatatul adza 'anil thariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Tapi ingat, jalanan Banda Aceh adalah jalan yang paling tidak bebas gangguan. Orang yang punya mobil, dia punya kapasitas otak untuk mencari uang membeli mobil, tapi tidak dia sediakan, tidak disisakan sedikit untuk berpikir bagaimana mengemudi yang benar. Dia berjalan santai di jalur cepat sebelah kanan dengan tenangnya tanpa merasa berdosa sama sekali. Orang yang naik sepeda motor, bahkan yang punya mobil, tidak cukup lampu yang disediakan oleh perusahaan kendaraan, dia tampak lampu-lampu proji yang lain menyilaukan orang sepanjang jalan, dan tidak ada yang menegur sama sekali. Yang naik sepeda motor dan mobil tidak tahu di mana menyetel lampu tinggi dan lampu rendah. Kita keluar ke jalan menjadi tempat untuk memancing emosi. Dan tidak ada satu pihak pun di negeri ini yang ingin memperbaiki keadaan tersebut, seolah-olah itu akan normal di negeri ini. Orang berjualan di atas badan jalan, di atas badan jalan. Maka jalanan di Aceh bukan sempit, tetapi mengalami penyempitan. Banyak residu-residu di atas badan jalan.
Saat kita tanya kepada saudara-saudara kita yang berjualan di atas badan jalan, kenapa jualan di sini? Kan yang penting tidak buang duri di jalan. Maka mulai dari becak, lapak di atas badan jalan terjadi penyempitan. Bagaimana kita mengaku bersyariah apabila nilai yang paling dasar dari syariah itu tidak mampu kita terapkan? Dan Nabi tutup pernyataan itu dengan kalimat yang sama, wal haya'u minal iman, dan malu adalah bahagian dari iman. Maka hari ini di bulan Ramadan, ketika kita ingin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan terlalu muluk-muluk berpikir tentang ibadah sunat, salat sunat, puasa sunat, zikir-zikir sunat, tapi fokuslah untuk mulai dari yang sederhana. Selamatkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena itulah nasihat Nabi kepada sahabat-sahabat beliau. Suatu hari ketika duduk di dalam masjid, beliau bertanya, "May ya'khudhu 'anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimuhunna may ya'malu bihin." Siapa di antara kalian yang bersedia menerima dariku nasihat-nasihat ini untuk ia amalkan sendiri atau ia ajarkan kembali kepada orang-orang yang bersedia untuk mengamalkannya? Abu Hurairah tunjuk tangan, qala ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan. Nabi pegang tangan saya dan disebutkan 5 nasihat. Nasihat beliau yang pertama ini yang harus menjadi perhatian kita. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Pelihara diri kalian dari hal-hal yang haram, niscaya kalian menjadi orang yang paling rajin beribadah. Maka di bulan Ramadan ini, bila ingin meningkatkan ibadah, jangan terlalu sibuk dan bangga dulu dengan tarawih-tarawih dan witir kita, tapi cobalah periksa ibadah-ibadah yang wajib dan hal-hal yang haram. Maka jangan sampai nanti di akhir Ramadan saat bersilaturahmi di hari raya, kita saling membangga-banggakan sholat tarawih. Saya alhamdulillah Ramadan ini enggak pernah tinggal tarawih 1 malam pun. Dijawab oleh kawannya, saya jangankan 1 malam, 1 rakaat pun tidak tinggal tarawih. Ditanya oleh orang yang ketiga, lalu apa yang tertinggal? Hanya sholat subuh sekali-kali lewat. Kita hanya menjaga yang sunat-sunat saja, lupa menyelamatkan diri dari yang haram-haram. Maka Allah Ta'ala dalam surat As-Saff ayat 10 mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sudikah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang akan selamatkan kalian dari siksa yang pedih? Bukan tawarannya masuk surga dulu, tapi selamat dari neraka lebih dahulu. Maka sudah bertahun-tahun di Aceh, setiap kali menjelang Ramadan, Forkopimda bisa sepakat untuk mengajak semua toko tutup waktu berkumandang azan sholat isya. Padahal berjualan pada waktu azan tidak ada dosa sama sekali. Tapi saya belum melihat Forkopimda di Aceh sepakat di bulan Ramadan jangan ada orang berkeliaran di luar dalam keadaan berbuat maksiat dengan terpampang aurat, pakai celana pendek, rambut terbuka bagi perempuan, dan berpelukan mesra laki-laki dan perempuan di atas kendaraan di badan jalan. Kita hanya semangat untuk yang sunat-sunat, tetapi tidak pernah punya semangat untuk menjaga dari hal-hal yang haram. Maka menjadi sia-sia sholat tarawih kita, menjadi sia-sia puasa kita apabila membiarkan kemaksiat itu terpampang terang telanjang di depan mata. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bila tidak mampu kita perbaiki Indonesia ini, mari kita perbaiki Aceh. Bila tidak mampu kita perbaiki Aceh, mari kita perbaiki Banda Aceh. Bila tidak mampu, mari kita perbaiki Kecamatan Baitur Rahman saja. Bila tidak mampu, mari kita perbaiki kampung baru ini saja. Bila tidak mampu, perbaiki rumah tangga Anda saja. Bila tidak mampu, jangan berkeluarga. Maka hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saran dari Nabi, ibda' binafsika thumma biman ta'ulu. Mulai dari dirimu dan dari orang-orang yang kewenangannya ada dalam tanggung jawabmu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan pengingat bagi saya pribadi dan kita semuanya. Mari setiap kali kita akan keluar menuju masjid beribadah, ingatkan istri dan anak-anak, jangan keluar rumah dalam keadaan bermaksiat, jangan duduk di luar rumah dengan aurat yang terbuka. Ketika ditantang kenapa, jawab saja dengan rasa malu. Malu kita dilihat orang. Nah, jangan keluar pakai sepeda motor yang kenal potnya bro. Kenapa ya? Malu kita didengar orang. Ketika anak perempuan akan dijemput oleh seorang lajang di waktu malam ataupun siang,
tegur, jangan begitu. Nah, kenapa ya? Malu kita dilihat orang. Maka yakinlah bila malu sering diulang-ulang, malu akan kembali berdaulat dalam hati orang-orang yang beriman, dan saat itu akhlak Islam akan berjalan dengan sendirinya, dakwah akan berkembang, dan kita akan diridhai oleh Allah dunia dan akhirat. Amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil muhabbad. وأشهد أن محمدا رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع
بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في كل مكان في أرضك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم على أعدائهم ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وأفرغ الصبر على قلوبهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.